Iya, masih dari Max Coffee Berita Satu Plaza dan kita telah masuk ke segmen terakhir, begitu ya, Nastiti? Ya, kita segmen terakhir kepada Pak Budi. Pak, boleh nggak sih sekarang kita berpikir muluk-muluknya seperti ini? Kalau 2018 nanti bandaranya sudah jadi, sudah bagus, seperti Terminal 3 begitu. Begitu kita masuk, 3 hal yang diungkapkan Pak Sams tadi terpenuhi semuanya. Ya, 3 hal itu kan, satu di landside, kedua di airside, ketiga adalah aksesibilitas. Nah, 2018 itu kita akan ada yang namanya kereta api bandara. Kereta api bandara itu akan menyerap kurang lebih 30% dari penumpang. Yang kedua di landside, kita ada 3 terminal yang kapasitasnya lebih dari 60 juta. Sehingga kita bisa penuhi itu. Dan dengan terjadi suatu pemenuhan itu, maka tidak ada lagi orang susah parkir, tidak lagi orang susah ke toilet atau toiletnya jelek dan sebagainya. Dan yang paling penting atau bagus tapi ngantrinya panjang sampai sekilo gitu. Dan lagi yang paling penting disampaikan Pak Samuda di airside. Pada saat itu pergerakan kita dari 72 sudah mendekati 100. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu tidak lagi melihat antri pesawat yang ada di atas maupun di darat. Itu untuk aksesibilitasnya. Kemudian kenyamanannya Pak di dalam pesawat. Nggak usah jauh-jauh, kalau kita bandingin di Changi aja berasa ngantuk ya Pak kalau udah di dalam. Di dalam jadi dingin. Terus ada banyak pohon-pohon. Sementara kalau di bandara sendiri, mohon maaf Pak Budi, yang kita lihat wallpaper hijau-hijau. tapi bukan pohon sungguhan. Terminal 3 kita ada suatu konsep yang lain dari yang lain. Kita tahu Indonesia itu banyak kearifan lokal yang namanya culture. Jadi Terminal 3 nanti kita akan tampilkan sculpture, lukisan para seniman Indonesia yang selama ini dia ada di Amerika, di Eropa. Kita sudah kompetisikan dan akan tampil di situ. Makanan juga itu, kita akan dapatkan gudeg, mie Aceh atau konro yang enak di sana gitu. Jadi Pak Budi, itu tenannya sudah dipilih atau kalau belum saya mau masukin gudeg? Sedang dalam proses, silakan. Akan ditender. Akan ditender ya? Seleksi. Gudeg Jogja sama bubur Manado yang belum? Ya, jadi ini akan punya suatu nilai yang lain dari sekedar kita melayani. Jadi ada unsur kearifan lokal yang kita masukkan di sini. Dan kita akan secara selektif memilih kearifan lokal. Jadi nanti ada kopi Aceh atau kopi dari Toraja akan masuk di bandara ini. Menarik ini ya Nastiti, karena tampaknya memang akan diciptakan sebuah gerbang Indonesia yang memang benar-benar lengkap dari sisi kulinernya, nyaman ya seperti itu. Lalu kemudian ke depannya kita melihat ini pesawat runway-nya tetap kita balik ke runway nih Pak. Kemudian kalau sudah ada 3 runway keempatnya kapan nih seharusnya di runway keempat memang kalau dalam planning jangka panjang kita akan laksanakan setelah 2019 dan 5 tahun perencanaan kita akan lakukan runway keempat itu. Dan belajar nggak akan lagi terlambat ya seperti yang kata Pak Sam tadi 15 tahun ke depan misalnya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, nah sekarang mengenai pembangunan, jika nanti pembebasan lahan insya Allah sudah selesai, segala pembangunan juga berjalan, apa pengaruhnya terhadap calon penumpang Pak? Nah, ada satu konsep yang lain dari sebelumnya. Selama ini airport kita itu adalah destinasi airport. Artinya orang datang ke sini di akhir itu. Kita akan jadikan airport kita sebagai transit airport. Artinya Soekarno-Hatta akan menjadi sama baiknya dengan Singapura, di mana orang-orang dari Tokyo, dari Seoul akan ke selatan itu lewat. Nggak lebih baik ya Pak? Lebih baik. Harus lebih baik dari Singapura ya? Harus lebih baik gitu ya. Saya pikir orang Singapura akan mencari lukisan, mencari sculpture di sini. Dan dia juga akan ke Australia harus lewat sini. Iya, karena saya khawatir nih nanti 2 tahun depan ini bandara di Vietnam lebih canggih dari Indonesia Pak Sam. Gimana nih Pak Sam? Ya, kalau di Vietnam udah mulai juga bandaranya bagus-bagus di dalam. Apalagi di Cina. Di Cina lah. Di Cina dia baru maju kira-kira tahun 75-an gitu, tapi airportnya jauh lebih bagus di sini. Di kota kecil pun mereka udah bagus-bagus. Bahkan mereka menganggarkan, kalau tidak salah Tiongkok menganggarkan 2014 itu 150 triliun untuk membangun sebuah bandara yang canggih gitu. Sebab harus bandaranya duluan baru datang pesawatnya dan orangnya gitu. Jangan datang pesawatnya terus baru orangnya, itu udah nggak mungkin. Nah, tapi saya mau cerita gini, pernah naik Garuda kan? Kalau naik Garuda kita
naik udah di ruang tunggu, terus mau boarding, kita turun dulu. Padahal itu ada belalai di situ. Kita turun dulu, dibawa ke bus kemana, nanti baru naik. Pulangnya juga gitu. Kita turun di situ, dibawa kemana gitu, muter-muter. Turun lagi di situ, naik di situ, turun lagi ke bawah gitu. Saya paling sering tuh mengalami itu. Jadi ini yang salah. Sebenarnya Pak, ini nggak fair karena yang paling tersiksa adalah perempuan Pak Budi. Karena mereka suka pakai high heels, Pak Sam, dan bawa koper sendiri. Mungkin nggak nanti 2018 kita nggak akan ada lagi naik-naik. Di Terminal 3 mudah-mudahan nggak. Satu itu, kedua kita udah turun cepet keluar imigrasi dan sebagainya, nunggu bagasinya lama banget gitu loh. Karena dia sistem bagasinya belum pakai conveyor dan sebagainya. Saya pernah turun di mudah-mudahan terminal 2018 kita ada Pak Budi di sini Pak. Mungkin nggak 2018 khususnya ibu-ibu perempuan yang pakai high heels nggak lagi naik turun diputer-puter naik bis. Saya pernah Nastiti turun di Terminal 1 berharap bahwa pesawat itu ada di Terminal 1, ternyata di Terminal 3. Di Terminal 3 dibawa lagi bus, ternyata naik pesawatnya lewat Terminal 1 lagi. Ini masalahnya ada pada sistem ya Pak Budi ya. Mungkin nggak nanti 2018. Level of service berbanding lurus dengan kapasitas sebenarnya. Iya. Pada saat kapasitas itu kurang, maka itulah yang terjadi. Tapi pada saat kita sudah menampilkan layanan untuk 60 juta, tidak ada lagi orang yang turun ke bawah mesti naik lagi. Jadi bisa pakai hak yang 15 cm pun. Setinggi apapun. Bener ya Pak, janjinya di sini ya Pak ya? Janji. 2018. Bagasinya datang duluan sebelum orangnya duluan karena dia pakai conveyor. Gitu. Atau bukan bagasinya itu duluan orangnya, tapi bagasinya ada di pesawat lainnya gitu. Dan juga mungkin memperbanyak hotline atau petugas yang memang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi saat itu. Karena biasanya kalau misalnya pesawat delay atau muter-muter, kita tanya supir bis nggak ngerti. Kita tanya si penjaga tiket juga mereka nggak ngerti. Nah itu sekarang sudah kita mulai ya. Kita ada customer service yang ada sekarang di Terminal 2 dan 3. Nah itu ada petugas kita dan ada petugas airline yang bisa menjelaskan semua hal. Termasuk menjelaskan kalau dia ada masalah-masalah tiket. Jadi saya pikir pada masa 1 tahun ini kita selesaikan dulu masalah-masalah yang basic gitu ya. Dan insya Allah ini bisa selesai Pak Samudra. Nah tahun depan itu kita ke fisik kita akan selesaikan. Karena bulan Mei Mbak Nas dan Mas Carlo bisa di Terminal 3. Kemana bulan Pak? Mei. Kemana Pak? Kalau mau kemana-mana juga dari situ gitu. Oke. Ini pertanyaan saya untuk berdua nih Pak Sam dan Pak Budi. Jadinya kapan tahunnya kita menikmati kenyamanan itu? 2018, 2019 kemudian fix bahwa saat itu mungkin Pak Budi udah nggak di Angkasa Pura atau mungkin tetap masih di sana. Kapan kemudian ini kita harus menikmati? Bulan Mei 2016 kita udah menikmati Terminal 3. Terminal 3. Terminal 3. Pada saat itu pergerakan sudah lebih baik. Ya, jadi ngantri tidak banyak dan kita tidak menjumpai lagi taksi yang bermasalah, tempat ruang tunggu yang jelek. Nanti pada saat akhir 2016 Terminal 3 Ultimate selesai. Ya. Pada saat akhir 2017 AirSet selesai semuanya. Jadi pada saat awal 2018 pada saat Asian Games maka Soekarno-Hatta sudah mampu melayani masyarakat secara baik. Siap. Pak Kita Sam, ditulis. realistiskah ini kemudian 2018 kita akan memiliki ini semua? Saya rasa kalau ada kemauan bisa, nggak masalah. Itu karena semuanya kan kita udah lihat pembangunannya udah berjalan gitu. Tinggal konsistensinya aja. Apalagi dengan semangat baru, tenaga baru dari Pak Budi ini dari keuangan dan dari luar gitu bisa lebih milestone-nya lebih diketatkan dan benar-benar yang bisa paralel dikerjakan paralel karena terus terang Pak kita udah ketinggalan di Indonesia ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngejar negara-negara lain. Artinya menjelang Mei 2016 nanti juga kita tidak akan ada buka tutup sistem buka tutup seperti yang sudah untuk renovasi. Tidak ada lagi. Jadi kalau pada saat bulan Mei itu Mbak Nas akan mendapatkan layanan sama baiknya dengan bandara-bandara terhormat di dunia. Saya menantang Pak Budi ini untuk bisa lebih baik dari Singapura ya. Karena tadi sempat mengatakan kita harus sama dengan Singapura. Kita lebih besar Pak dari Singapura, harus lebih besar. Gak apa-apa nantang yang baik. Asal jangan nantang Pak Budi untuk menggantikannya sebagai enggak. Tugasnya belum selesai soalnya. Kita percaya Pak Budi. Kita lihat di Denpasar aja udah kelihatan ya hampir
hampir-hampir mirip-mirip negara-negara maju lah, hampir gitu. Meskipun ada beberapa yang perlu kita perbaiki, secara apalagi di infrastruktur Cengkareng. Pak ya, secara infrastruktur yes, tapi bagasinya juga masih lebih lama lagi Pak di Ya, Denpasar. itu masih ada yang perlu diperbaiki gitu. Betul. Tapi tatanan dan sebagainya niatnya udah ke arah situ. Apalagi di Cengkareng nih yang posisinya sangat strategis dan terlihat oleh semua mata bangsa Indonesia Iya. dan bangsa Iya. dunia kan, Iya. ya kan. Tanggung jawabnya Pak Budi nih. Ya, insya Allah kita bisa menyelesaikan Kita dan kita support bisa semua ya, sama-sama buktikan pada bulan Mei 2016 Mei kita 2016 ya. Saya udah Pak catat. Budi jangan membiarkan Pak Sam terlalu lama di Vietnam. Ya. Pak Budi terima kasih sudah hadir. Terima Pak Sam kasih. terima kasih. Dan pemirsa kita akhiri Lansok hari ini. Saya Nancy Trestari. Iya, saya Carlos Michael atas nama seluruh teman-teman yang bertugas yang ini mengucapkan terima kasih Anda telah bersama kami. Saksikan Lansok setiap hari pada pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Selamat berakhir pekan.